jangan langsung ditelan ya. Itu makanya dia fungsinya dibuat sebagai tablet antacid karena harus dikunyah terlebih dahulu. Karena kalau tidak nanti kalian langsung telan masuk tablet keluar tablet. Ya, seperti itu karena dia keras. Ya, seperti itu jadi harus diperhatikan. Kemudian berikutnya tablet vaginal ya, tablet vaginal ini dimasukkan ke dalam bagian kewanitaan vaginal, kemudian tablet susah Lozenges, droplets seperti Epidiolex ya, kalau kalian lagi mau flu gitu kan, sering sekali digunakan. Dan itu bukan permen ya, bukan permen polo ya. Banyak saya lihat orang itu masyarakat menggunakan tablet lozenges ini khususnya yang Epidiolex itu seperti permen, padahal itu obat dan ingat ada antibiotiknya loh di dalamnya ya. Dan pembeliannya saya nggak tahu itu buat gampang banget. Saya coba beli di apotek online ini dikasih. Saya beli 5 strip dikasih gitu ya. Padahal itu ada antibiotiknya garamisin kan. Garamisin itu antibiotik. Jadi penggunaannya harus hati-hati juga ya teman-teman. Kemudian berikutnya ada kaplet. Ya, kaplet yang berbentuk kapsul ya. Jadi tablet yang berbentuk kapsul yang panjang-panjang lonjong-lonjong ya seperti anak Ponce. Nah, itu adalah kaplet seperti itu. Jadi kaplet itu sebenarnya singkatan kapsul tablet. Ya, oke. Kemudian ada pellet, implan, tablet yang berbentuk batang-batang kecil steril yang dipergunakan dengan cara implan. Jadi dimasukkan ke dalam permukaan kulit, itu dimasukkan, diinjeksikan ke sana. Kemudian ada tablet retard, ya, yaitu tablet yang saya rilis tadi yang saya katakan. Ini adalah tablet yang kerja jangka panjang dan ini sehingga tidak boleh digerus, yang harus diperhatikan. Kemudian dalam pembuatan tablet ini biasanya hanya bahan berkhasiat obat dan bahan tambahan ditambahkan. Dan untuk bahan tambahan dalam pembuatan tablet itu sudah baku. Ada yang berupa pengisi, ada yang berupa pengikat. Ya, pengisi ini untuk membentuk massa, pengikat ini untuk menggabungkan serbuk-serbuk tadi agar bisa dipompa. Kemudian ada penghancur, yaitu bahan yang digunakan eksisien atau bahan tambahan yang digunakan untuk menghancurkan tablet tersebut ketika bersentuhan dengan air yang ada di dalam tubuh. Kemudian ada pelincir. Pelincir ini adalah bahan yang digunakan untuk memudahkan mengalirnya serbuk pada saat proses pengempaan. Kemudian ada pewarna jika diperlukan. Ini adalah fungsinya jelas untuk memberikan warna atau identitas daripada tablet. Ya, untuk lebih jelasnya nanti pembuatan tablet ini ada di bagian teknologi yang ada. Kemudian berikutnya kapsul. Nah, ini sediaan padat juga. Kapsul ini adalah bentuk sediaan obat yang terbungkus dalam suatu cangkang dari gelatin ataupun metil selulosa. Nah, tujuan utama kenapa ada sediaan kapsul ini menghindari rasa pahit atau tidak enak dari bahan obat, membagi obat dalam dosis yang tepat, dan melindungi obat dari pengaruh luar khususnya dalam oksidasi dari oksigen. Ya, jadi karena kalau bentuk tablet itu nggak bisa ya, kecuali dia disalut seperti itu untuk menutupi rasa. Tapi kapsul itu lebih mudah. Sebagai contoh, kalau teman-teman di apotek gitu ya, kan kalau dibentuk tablet dulu kita nggak punya mesin kempanya, gitu kan ya. Nah, sehingga yang paling mudah adalah dimasukkan ke dalam kapsul untuk menutupi rasa. Dan kapsul itu ada dua jenis, ada kapsul gelatin lunak ya dan kapsul gelatin keras. Nah, kapsul gelatin keras ini atau hard kapsul terdiri dari dua kantong, ada badan, ada kepala seperti itu. Kemudian berbentuk silinder yang tertutup satu sama lain. Sedangkan soft kapsul ini bentuknya oval terbuat dari gelatin, gliserin dan atau plastik. Bukan plastik ya, plasticizer ya, kita nggak makan plastik ya. Plasticizer itu adalah bahan pengelastis ya tertentu. Nah, bedanya apa? Kalau hard kapsul itu yang kalau cara pengisiannya kita harus buka terlebih dahulu ya, yang lazim teman-teman terima kalau dokter. Nah, sedangkan kalau soft kapsul contohnya seperti Natur E seperti itu ya, yang tidak ada bagian yang bisa dibuka. Karena apa? Karena prosesnya harus di industri dan ketika pengisian itu sekaligus dengan cangkang kapsulnya sehingga dia langsung menutup dan bisa dengan panas, segel dengan panas seperti itu. Makanya kalau kita lihat tidak ada bagian tabungannya, gitu kan ya. Nah, itu adalah kapsul gelatin lunak. Tapi kalau kapsul gelatin keras itu ada dua bagian yang dipisahkan oleh suatu kuncian. Nah, teman-teman juga perlu perhatikan. Misalkan ini bagian bawahnya ya seperti ini, kemudian ada bagian atasnya kepalanya ya seperti ini. Nah, biasanya nanti ada bagian yang menonjol seperti ini ya, seperti alur di bagian tutup dan di bagian badannya. Nah, bagian ini harus ketemu ya, bagian itu harus ketemu, bagian kepala sama bagian badannya dengan cara ditekan, dipastikan ya. Ketika ditekan mereka akan mengunci. Nah, banyak orang mengisi kapsul itu tidak dikunci
Sehingga apa? Sehingga ketika dibawa oleh pasien terbuka ambiar, ya. Nah itu harus dikunci karena kapsul yang sudah dikunci itu tidak akan bisa dibuka. Jadi coba teman-teman perhatikan kalau dapat kapsul dari dokter, ya, kemudian ditekan sampai jadi hitam, mengunci gitu ya di bagian kuncinya itu, kemudian teman-teman coba buka, coba tarik-tarik, itu nggak akan bisa, kecuali digunting ataupun dirusak, begitu. Nah jadi sebenarnya itu sebagai bahan, sebagai bentuk pengamanan juga, ya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya kapsul itu ada beberapa nomor, ya. Dari nomor 000 ini adalah kapsul kuda, gitu. Benar, kapsul kuda. Karena biasanya ditunjukkan untuk hewan, ya. Karena manusia itu nggak bisa minum, biasanya itu seperti badak, ya. Dia ibu jari, kita agak susah. Ya bayangkan ibu jari kita masuk ke kerongkongan gimana ya, seperti itu. Nah itu juga sehingga memang ini biasanya untuk hewan. Manusia itu biasanya pakai mana? Nah manusia menggunakan yang sampai 00L. Ya, dengan volumenya jumlahnya masing-masing di sini, ya, kapasitas maksimum serbuk yang dapat dimasukkan adalah seperti ini, ya. Nah, jadi ada yang 00, 00, 10, 1, 2, 3, 4 sampai 5 yang terkecil. Lazimnya kita gunakan adalah yang 0 dan 00 untuk ukuran serbuk yang 500 mg tadi. Nah, tetapi kalau jumlah lebih kecil, misalkan teman-teman pernah minum obat insidal nggak? Obat alergi loh. Ya, yang kecil itu. Nah, itu biasanya kita gunakan kapsul nomor 3, ya. Nomor 3 atau nomor 2. Karena dia kecil sekali ukuran serbuknya. Ya, jadi disesuaikan dengan, berarti nanti begini pada prinsipnya kalau teman-teman praktikum ataupun membuat suatu kapsul, kita hitung dulu, ya, bobot keseluruhan serbuknya berapa. Seperti itu, ya, dibagi. Kemudian per satu kapsulnya dia berapa serbuknya. Nah, baru nanti disesuaikan dengan nomor kapsulnya. Karena kapsul yang baik itu nggak boleh koplak. Koplak apa ya? Maksudnya kopong ya. Nggak boleh kopong. Jadi kalau kita lihat isinya dipencet kosong seperti itu. Nah itu nggak boleh. Jadi kita harus sesuaikan dengan ukuran kapsulnya. Oke. Kalau kapsul kita ternyata adanya cuma yang 0 atau 00 pada serbuknya sedikit, gimana? Berarti harus ditambahkan pengisi, harus ditambahkan sakrum laktis tadi, supaya ketika pasien gunakan itu juga kosong. Karena kapsul yang kosong itu takutnya kedudukan sama si pasien gitu ya, lagi disimpan kedudukan, nah itu bisa gepeng dan pecah seperti itu. Ya, padahal kalau kapsul yang terisi kan itu akan lebih aman. Ya. Oke, nah ini contohnya 00, 00 sampai dengan 05. Ya, dia terdiri dari badan sama kepalanya. Nah kemudian ini ukuran cangkang kapsul lainnya dengan standar bobot yang biasa digunakan. Nah kemudian metode umum penyiapan sediaan kapsul, nah ini per kapsul yang sesuai biasanya menggunakan kapsul ukuran nomor 1 untuk buat nomor 500 atau 0 tadi. Kemudian untuk memudahkan dibuat minimum 500 mg serbuk, ya, agar tadi masanya tidak terlalu kosong seperti itu. Ya. Kemudian tentukan bahan pembawa atau tujuannya dan hitung jumlah bahan pembawa untuk memenuhi seluruh bab dari jumlah kapsul yang diminta. Nah, baru campurkan bahan aktif dan bahan pembawa di dalam morfin sama seperti kalau kita membuat puyer tadi dengan teknik. Nah, lalu pindahkan serbuk tadi pada kertas perkamen. Nah, kalau kita pembuatan puyer dipindahkan ke serbuk perkamen untuk dilipat, kalau pada kapsul ini ketika kita pindahkan serbuk ke atas kertas perkamen, maka kertas perkamennya itu hanya sebagai alas bantu saja, ya. Jadi ketika kita punya kertas perkamen, ya, kertas perkamen seperti ini, ya, kemudian kita letakkan massa serbuk di sini, ya. Nah perkamennya ini kita bagi dua, ya, kita tekuk, kita lipat, kita angkat bagian daripada perkamen ini ke atas seperti ini, sehingga bagian ini kan akan ada lipatan begitu ya. Nah kemudian bagian badan kapsul, ya, bagian badan kapsulnya kita arahkan ke serbuk tadi, mengarah kepada massa serbuk ke bagian lipatan tadi. Kan nanti kan bertemu ya, bagian daripada badan kapsul tadi kan bertemu dengan lipatan tadi, sehingga serbuk secara otomatis akan masuk ke dalam kapsul. Ya, terus dimasukkan, jadi jangan diciduk, ya, tetapi didorong, dihimpitkan dengan bagian lipatan perkamen tadi.
Ya. Kalau di situ kelihatan begini, enggak. Tetapi kalau kita punya serbuk, ini misalkan kapsul tadi ya, ini kertas rekaman yang sudah kita tekuk tadi sudah naik, serbuknya di sini, berarti kan kita tabrak-tabrakin aja terus, tabrak-tabrakin terus, otomatis kan serbuknya akan masuk ke dorong ke dalam kapsulnya, sampai seluruh massa habis, baru kita tutup dengan bagian kepala kapsul. Oke, terbayang? Ya, kalau belum terbayang silakan nonton videonya ya, seperti itu. Ada di video. Silakan. Nah, kenapa bukan serbuk? Nah, itu sebenarnya adalah beads. Ya, jadi manik-manik yang memang sudah diformulasikan. Kalau kita lihat kan warna-warni, ada warna biru, warna kuning, ya, itu sebenarnya adalah zat aktifnya yang dipisahkan satu sama lain. Kenapa tidak dalam bentuk serbuk? Karena memang mereka sengaja untuk menghindari inkompatibilitas. Seperti itu. Nah, kemudian juga Rhinos itu kan SR ya. Rhinos itu kan sterilis. Nah, sehingga bulat-bulatnya itu kapsul itu jangan kalian buka. Ya, kapsulnya jangan kalian buka, jangan kalian gerus malah sebenarnya. Ada yang digerus ya? Digerus? Dikeluarin, dilarutin? Jangan, itu SR ya. Jadi dia harus dimakan utuh. Nggak bisa nelen kapsul? Susah ya. Nah, kalaupun begitu berarti jangan digigit. Bulet-buletnya itu langsung aja ditelan. Gitu. Ya. Kapsul itu tidak ada yang coating ya. Jadi biasanya memang hanya untuk alat bantu minum. Karena kan kalau kita minum bulet-buletnya itu dalam bentuk bukan kapsul bisa nyangkut tenggorokan seperti itu. Nah, jadi baiknya memang itu tidak dihancurkan atau tidak digigit karena dia SR. Ya, jadi serbuknya itu memang sudah dibentuk bits tadi manis-manis. Ya. Oke, nah kemudian ini ada metode pengisian kapsul ya. Jadi kalau di apotek kita dibantu dengan alat seperti ini. Ya, jadi kapsul itu tinggal diisikan bagian badannya seperti sejajar dengan pengisian daripada alat ini ya. Kemudian berikutnya nanti serbuk yang sudah kita homogenkan, bagian obat yang sudah kita homogenkan tinggal ditaruh di atas permukaan dari alat ini. Kemudian nanti kita sebarkan kanan kiri sesuai dengan posisi daripada dari kapsulnya. Lalu ini kan serbuknya akan jatuh ke badan kapsul tadi. Biasanya tinggal pasang kepalanya selesai. Karena ini untuk mempermudah, biasanya kalau seandainya teman-teman dapat resep diminta 100 kapsul gitu ya, ataupun lebih dari itu, nah itu kan tidak bisa manual. Tapi kalau manual saran saya sih mendingan pakai rekaman lebih cepat. Nah, sebagai contoh, sebenarnya resep sama saja menghilangkan usus yang paling tinggi ya, aminoin misalnya dari X. Nah, kalau X ini dari kapsul. Jadi kita buat dulu campuran serbuknya, baru nanti posisi akhirnya kita masukkan ke dalam kapsul. Jadi tidak ada beda untuk resep kapsul dengan seperti itu. Hanya nanti penentuan berapa nomor kapsul yang digunakan sesuai dengan jumlah massa serbuknya. Ya. Ini contoh lainnya lagi analgin, GG, Biofilin, yang disepak DTD, disepak kapsul DTD nomor 13. Nah, ini contohnya lagi lain. Ini ada tanda tambahan nih. Ya, Daincap, walaupun di sini tulisan disepak pulveras DTD nomor 20, tetapi dituliskan Daincap. Berarti dimasukkan ke dalam kapsul. Ya, berarti nanti posisi akhirnya adalah kapsul. Nah, signalnya SPRN 1 PEP, kemudian DID. DID itu apa? Panggil saya. DID itu apa? Yain di video. Ya, yang artinya berikan setengahnya. Nah, jadi artinya hati-hati. Itu suka jebakan Batman nih nanti jelas saya. Kalau ada tulisan dibedain di video, berarti teman-teman nanti menyiapkannya itu tidak 10, tidak 20, tetapi 10. Apa nggak ada 10 aja pintar, pertanyaan bagus. Ya, karena biasanya DID ini berasal dari suatu resep baku yang ada di dalam formularium nasional. Gitu, seperti itu. Teman-teman punya buku Fornas? Ada ya, nah Fornas yang lama tetapi ya, Fornas yang tahun 1972 itu.
Karena Fornas yang baru beda ya. Kalau dalam Fornas yang lama itu kan ada komposisi bahan obat dari suatu salep apa gitu ya, ataupun obat dari bahan serbuk apa gitu. Nah itu resepnya resep baku. Nah, tetapi dokter itu selalu memberikan setengahnya aja. Jadi oleh si dokter berdasarkan Fornas tadi, tetapi karena pasiennya cuma setengah, diberikan nanti di ya dokternya ya. Memang ada dasar dari paham ya. Oke, kemudian lanjut ini ada contoh lain lagi ya. Nah ini dengan beda signal 111 berarti 3 menit sehari pagi siang dan malam ya. Nah ini penutup PR ya, nanti kalau mau dikerjakan ada dokter Bonar memeriksa seorang anak penderita asma ya bernama Arif, 5 tahun 12 kilo dan memberikan resep sebagai berikut. Nah kemudian lakukan proses pengulangan obat, administrasi, sebenarnya teman-teman lihat unsur dari resepnya apa yang kurang, apa yang tidak ada, apa yang jelas dan seterusnya. Kemudian perhitungan nilai jumlah obat masing-masingnya itu berapa, kemudian lakukan perhatikan sediaannya, urutannya bagaimana, dan terakhir hitung TM atau dosis maksimum jika ada. Ya, ini PR akan dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam. Ya, ada pertanyaan sampai sini?